Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ulansari, NPM 1901071018, Prodi Tadris IPS kelas B, dengan mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Interaksi Sosial. Untuk yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sebagai contoh yaitu sepasang kekasih, guru dengan murid satu kelas, dan antar kesebelasan pemain sepak bola. Nah, di dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus merespon. Jika yang satu bertanya, maka yang satu lagi menjawab. Jika diminta bantuan, maka ia membantu. Jika diajak bermain, maka dia ikut pula bermain. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, kebutuhan, ketertiban, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan kasih sayang. Untuk yang kedua yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, di dalam interaksi sosial ini bisa disebut dengan interaksi jika kedua belah pihak ini melakukan kontak dan komunikasi. Nah, di dalam proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak dan komunikasi yang saya bicarakan tadi. Kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak, tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak yang dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik bukan hanya syarat utama terjadinya interaksi sosial. Nah, untuk yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Untuk yang ketiga yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Di sini, ciri-ciri interaksi sosial itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, jumlah pelaku harus lebih dari 1. Yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, simbol yang paling umum digunakan untuk komunikasi adalah bahasa. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi, agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Untuk yang ketiga, di dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Nah, untuk yang terakhir, yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Nah, untuk yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Nah, di sini faktornya itu terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu dari keempat faktor tersebut. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seseorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Nah, untuk yang kedua yaitu faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti dari dokter tersebut. Untuk yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seseorang anak yang mengidolakan pemain sepak bola sehingga semua tingkah lakunya sama seperti idola yang ia lakukan. Untuk yang keempat yaitu faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah kita itu berada dalam diri orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, dan diderita orang tersebut. Nah, contohnya itu pada saat tetangga kita tertimpa musibah,
maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Untuk yang kelima yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, pengertian dari interaksi sosial asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Di sini, interaksi sosial asosiatif itu terbagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Nah, untuk yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kerjasama terdapat unsur saling membantu satu sama lain. Dengan kerjasama suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Kerjasama terbagi atas gotong royong, pertukaran barang atau disebut juga dengan bargaining, kombinasi dua organisasi atau koalisi, kerjasama penerimaan unsur baru cooperation, dan penanaman modal atau joint venture. Kerjasama juga diartikan sebagai suatu kegiatan dalam proses sosial dalam usaha mencapai tujuan bersama dengan cara saling membantu, saling tolong-menolong dengan komunikasi yang efektif. Nah, sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, di sini kerjasama terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong, yang kedua bargaining atau pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih, untuk yang ketiga yaitu kooptasi, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi yang bersangkutan. Untuk yang keempat yaitu koalisi. Koalisi adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Untuk yang terakhir yaitu joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek. Untuk yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik. Tujuan akomodasi adalah agar terciptanya keseimbangan atau kestabilan interaksi sosial terkait norma dan nilai dalam masyarakat. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan berarti adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang, perorangan, dan kelompok manusia. Nah, sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Untuk yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah suatu cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan untuk mencapai kesatuan. Asimilasi itu ditandai dengan adanya percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi diantaranya sebagai berikut. 1. Sikap toleransi terhadap kebudayaan lain. Yang kedua, kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Dan yang ketiga, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Dan yang keempat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang kelima, perkawinan campuran. Dan yang terakhir, adanya musuh bersama dari luar. Untuk yang terakhir yaitu akulturasi. Akulturasi timbul apabila kelompok manusia dari kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur kebudayaan asing. Kemudian, unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya lama. Nah, untuk yang keenam yaitu bentuk-bentuk akomodasi. Di sini bentuk-bentuk akomodasi itu terbagi menjadi 8. Yang pertama koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari bentuk-bentuk akomodasi di atas. Untuk yang pertama, koersi, yaitu bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Untuk kompromi, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak terlibat perselisihan saling meredakan tuntutan sehingga tercapai suatu penyelesaian bersama. Untuk yang ketiga, yaitu arbitrasi, yakni bentuk dari akomodasi yang terjadi jika pihak yang berselisih tidak bisa berkompromi sendiri, sehingga mengundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikannya. Untuk yang keempat, yakni mediasi, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi dengan mendatangkan pihak ketiga sebagai penengah atau juru damai.
Untuk yang selanjutnya yaitu konsiliasi, yakni bentuk akomodasi berupa upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama. Untuk selanjutnya yaitu toleransi, yakni bentuk-bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi. Stalemate yaitu bentuk akomodasi saat kelompok yang terlibat pertentangan memiliki kekuatan seimbang sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Untuk yang terakhir yaitu adjudikasi, yakni penyelesaian masalah atau sengketa melalui jalur hukum di meja hijau. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, pengertian interaksi sosial disosiatif ini kebalikan dari interaksi sosial asosiatif. Pengertian interaksi sosial disosiatif yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah ke perpecahan, baik individu maupun kelompok. Di sini terbagi menjadi 3 yaitu kompetisi, konflik, dan kontravensi. Untuk yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif yang mana orang-orang atau kelompok tersebut berlomba meraih tujuan yang sama melalui persaingan yang sportif. Untuk yang kedua, yaitu kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak ada perselisihan atau konflik yang terjadi secara terang-terangan. Di sini, kontravensi terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, kontravensi umum, seperti penolakan, keengganan, protes, perlawanan, gangguan, dan mengancam pihak lawan. Untuk yang kedua yaitu kontravensi sederhana seperti penyangkalan. Untuk yang ketiga kontravensi intensif seperti penghasutan dan persebaran desas-desus. Untuk yang keempat yaitu kontravensi rahasia seperti membocorkan rahasia atau berkhianat. Untuk yang terakhir yaitu kontravensi taktis, misalnya mengejutkan kelompok lawan, provokasi, dan intimidasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu konflik sosial. Konflik atau yang biasa kita sebut dengan konflik sosial yaitu suatu pertikaian atau pertentangan yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antara individu atau kelompok yang ditandai dengan adanya ancaman sehingga terjadi kekerasan fisik. Nah, bentuk-bentuk dari konflik sosial diantaranya pertentangan pribadi, pertentangan kebudayaan, pertentangan antar kelas sosial, pertentangan politik, serta pertentangan yang bersifat internasional. Nah, di sini untuk submateri terakhir yang akan kita bahas yaitu jenis dan aturan dalam interaksi sosial. Untuk yang pertama yaitu aturan mengenai ruang, aturan mengenai waktu, dan yang terakhir aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Nah, untuk yang pertama yaitu aturan mengenai ruang. Nah, di sini aturan mengenai ruang itu seperti di mana terjadinya interaksi sosial tersebut. Misalnya, interaksi yang terjadi di rumah antara orang tua dengan anak, anak dengan anak. Nah, untuk yang contoh yang kedua yaitu interaksi di sekolah antara teman dengan teman, atau siswa dengan kepala sekolah atau guru atau karyawan. Untuk yang ketiga yaitu interaksi di masyarakat antara teman sebaya atau dengan orang yang lebih tua. Untuk yang kedua yaitu aturan mengenai waktu, di mana aturan tersebut mengenai kapan interaksi sosial itu terjadi, misalnya interaksi sosial dulu ataupun sekarang. Nah, untuk yang terakhir yaitu aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Nah, di dalam interaksi sosial, orang lain membaca perilaku kita. Selain kata-kata kita, dalam interaksi sosial tidak hanya memperlihatkan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga apa yang dilakukan. Nah, dengan mengenakan gerak dan sikap tubuh seperti memicingkan mata, menganggukkan kepala, mengacungkan ibu jari, mengangkat bahu, dan sebagainya. Baik, itu tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan mengenai interaksi sosial. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.